warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis cemaran logam berat timbal dalam sampel kosmetika yang beranggotakan Agustin Faras, Nadia Firadika, Hesti Masya, Sabrina Intan, Afif Munandar, Aulia Faradina Hawa, dan Galih Noviar Pratama. Prinsip dari analisis cemaran logam timbal ini yaitu sampel yang mengandung atom akan mengabsorpsi cahaya. Intensitas radiasi yang diserap oleh atom dalam sampel akan sebanding dengan jumlah atom dalam sampel sehingga konsentrasi logam timbal di dalam sampel dapat ditentukan. Tujuannya yaitu melakukan analisis kualitatif PP dalam sampel kosmetik secara spektrofotometri serapan atom. Yang kedua yaitu menentukan kesesuaian kadar PP dengan persyaratan yang berlaku. Next. Untuk alatnya yaitu spektrofotometer serapan atom, pipet ukur 10 mili, pengadu kaca, spatula, hot plate, dan tanur, desikator, labu ukur 25, 50, dan 100 mili, corong gelas, neraca analitik, lemari asam, botol semprot. Untuk bahannya yaitu HCl 10%, HNO3 0,5 dan 10%, dan MgNO3 2 50%, HCl 6 normalitas dan Aquades HCl pekat dan CaA karbonat 10%, Ki 10%, HNO3 pekat, NaOH 0,3%, NaBH4 0,5%, dan kertas saring. Untuk prosedur kerja yaitu pembuatan larutan untuk PP 100 ppm. Pertama, PPNO3 2 kali ditimbang sebanyak 0,016 gram, lalu dilarutkan menggunakan HCl 10% ke dalam labu takar 100 ml, digocok dan dihomogenkan, lalu diperoleh larutan PP 100 ppm. Untuk selanjutnya yaitu preparasi sampel kosmetik cream. Untuk preparasi sampel kosmetiknya sendiri yaitu sampel ditimbang 0,5 gram ditempatkan pada cawan porselin. Setelah itu MgNO3 2 kali 50% sebanyak 3 ml dimasukkan ke dalam cawan porselin, dan sampel yang telah ditambahkan bereaksi dipanaskan dalam tanur pada suhu 500 derajat Celcius selama 3 jam dan didinginkan. Setelah itu, larutan ditambahkan 25 ml larutan HCl6N. Setelahnya, disaring ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan Aquades sampai tanda terang dan diperoleh sampel siap diuji. Untuk pengukuran yaitu larutan PP 100 ppm di pipet masing-masing 0 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml ditambahkan masing-masing 5 ml sampel ke dalam setiap labu adisi standar dan larutkan dengan Aquades secara urut 25 ml, 18 ml, 16 ml, 12 ml, dan 10 ml dihomogenkan. Lalu untuk pengukuran dilakukan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada setiap variasi larutan dan diperoleh absorbansi larutan adisi standar. Selanjutnya ada data pengamatan. Yang pertama ada konsentrasi 0, 8, 16, 24, 32, 40. Untuk konsentrasi 0 ppm didapatkan rata-rata 0,259,
Untuk konsentrasi 8 ppm didapatkan rata-rata 0,362. Untuk konsentrasi 16 ppm didapatkan rata-rata 0,466. Untuk konsentrasi 24 ppm didapatkan rata-rata 0,557. Konsentrasi 32 didapatkan rata-rata 0,746. Konsentrasi 40 didapatkan rata-rata 0,893. Berdasarkan data pengamatan yang telah diperoleh, dapat digunakan untuk mencari kurva adisi standar dengan R kuadrat sama dengan 0,9826. Kemudian untuk mencari konsentrasi sampel, tadi didapatkan persamaan linear Y sama dengan 0,0158X plus 0,232 dari kurva adisi standar. Nah, untuk menghitung konsentrasi sampel digunakan rumus X sama dengan Y min B per A. Karena kita menggunakan adisi standar, maka Y diibaratkan menjadi 0. Maka X sama dengan 0 kurangi 0,232 dibagi 0,0158. Sehingga didapatkan konsentrasi sampel sebesar 14,6835 mg per liter. Kemudian untuk mendapatkan kadar sampel digunakan rumus konsentrasi sampel dikali volume sampel dibagi massa sampel dan didapatkan kadar sampel sebesar 146,835 mg per kilogram. Sekali di-unmute sih, Mas. Dan pembahasan pada penentuan kadar unsur timbal pada sampel kosmetik kali ini yaitu menggunakan metode spektrofotometer serapan atom dengan metode adisi standar. Pengukuran ini dilakukan pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Pengukuran ini dilakukan pada panjang gelombang tersebut karena terjadi penyerapan cahaya oleh atom untuk melakukan transisi elektron dari tingkat dasar ke tingkat eksitasi. Menurut Yuyun, pada tahun 2017 penggunaan metode SSA ini dikarenakan yaitu metode tersebut mempunyai sensitivitas yang tinggi, kemudian proses yang cepat dan menggunakan jumlah sampel yang sedikit dan spesifikasi terhadap unsur yang dianalisis ini tinggi yaitu spesifik. Kemudian pada penentuan linearitas ini menggunakan metode adisi standar, di mana metode adisi standar ini merupakan suatu metode di mana larutan sampel ditambahkan larutan standar dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Metode adisi standar ini digunakan karena kadar Pb yang ada dalam sampel kosmetik ini sangat rendah, atau bisa juga disebabkan karena matriks cuplikan tidak sama dengan matriks larutan standar. Kemudian pada penentuan linearitas
Menggunakan adisi standar ini diperoleh nilai R sebesar 0,9913 yang didapat dari akar R2 0,982 yang menunjukkan bahwa linearitas belum memenuhi syarat keberterimaan, yaitu R lebih dari 0,995. Dan dari data tersebut, dari data linearitas, dicari kadar PP dalam sampel, yaitu sebesar 146,835 mg per kilogram. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kadar timbal atau PP yang dalam sampel kosmetik ini yang diuji melebihi batas wajar yang ditentukan BPOM, yaitu 20 mg per kilogram. Oke, selanjutnya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh kadar timbal dalam kosmetik sebesar 146,835 mg per kilogram. Hasil ini menunjukkan bahwa kadar timbal yang ada dalam kosmetik yang diuji melebihi batas wajar yang ditentukan oleh Badan POM, yaitu 20 mg per kilogram. Linearitas percobaan ini belum memenuhi syarat keberterimaan, di mana besarnya yaitu 0,9913. Padahal yang disyaratkan itu adalah lebih dari 0,995. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.